Jadi gua kali ini lagi collab sama YouTuber. Tapi bohong. Sebelumnya kenalin, nama gua Kava. Nah, ini teman gua. Thailand. Jadi kita gabut banget. Jadi kita tadi tuh ngeliat ada komputer bekas, guys. Jadi sekalian buat teman-teman dan juga yang nonton ya, semoga teredukasi di video ini. Kami akan mengedukasi teman-teman cara merakit PC dengan sederhana dan juga beserta isinya, dan kami juga akan menjelaskan komponen-komponennya. Jangan lupa memberi like, comment, and subscribe. Halo teman-teman, jadi di sini kami akan memperkenalkan komponen-komponen yang ada dalam komputer. Nah, yang pertama di sini ada casing. Casing ini berfungsi untuk melindungi komponen internal, misalnya seperti motherboard, CPU, RAM, dan hard drive dari debu, kotoran, cairan, dan kerusakan fisik seperti benturan. Jadi di sini ada komponen yang pertama, namanya hard disk. Hard disk ini berfungsi untuk media penyimpanan data permanen seperti sistem operasi, aplikasi, dokumen, foto, dan video. Komponen selanjutnya namanya power supply. Di sini fungsinya untuk mengubah arus listrik dari stop kontak menjadi daya yang dapat digunakan oleh komponen komputer. Oke teman-teman, jadi di sini ada juga yang namanya motherboard, yaitu fungsinya papat utama tempat semua komponen komputer dipasang seperti CPU, RAM, kartu grafis, penyimpanan, dan lain-lain agar dapat saling terhubung. Dan juga di sini kita juga ada RAM, yaitu fungsinya penyimpanan sementara yang digunakan komputer untuk menyimpan data yang sedang diproses. Semakin besar RAM, semakin bagus program yang dijalankan sekaligus. Terus bagian cooler itu kita ada yang namanya prosesor, yaitu otak komputer yang bertugas memproses instruksi, menghitung, dan menjalankan perintah dari perangkat lunak, mirip seperti otak manusia. Oke, di sini juga ada yang namanya cooling system atau juga bisa kita sebut sebagai fan, yaitu fungsinya menjaga suhu komputer tetap stabil agar komponen tidak cepat panas. Selanjutnya kami akan menjelaskan langkah-langkah cara memasang komponen-komponen ini ke dalam casing. Jadi yang pertama adalah cara memasang memori RAM. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangan memori RAM adalah pembatas dari RAM tersebut. Di sini saya menggunakan tipe DDR3, maka pembatasnya yang kanan lebih lebar dibandingkan pembatas yang kiri. Dan cara pemasangnya, kita perlu memperhatikan juga di RAM-nya, di mana pembatasnya juga. Jadi ini pembatasnya. Selanjutnya kami akan memasang RAM tersebut. Ketika sudah pasangkan RAM-nya, lalu kita bisa tekan RAM-nya ke bawah seperti ini, sampai pengai kiri dan kanannya menjepit RAM tersebut. Selanjutnya ada pemasangan power supply ke dalam casing. Power supply ini adalah komponen yang paling besar di dalam komputer, jadi harus diutamakan. Setelah power supply dipasang, selanjutnya adalah pemasangan kabel front panel. Jadi ini adalah kabel front panel. Yang ini kabel front panel audio dan ini USB. Untuk cara pemasangannya, kabel ini kita harus melihat bagian yang ada pada motherboard. Selanjutnya motherboard dimasukkan lalu dipasangkan ke dalam casing ini.
pemasangan hard disk. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan casing. Jadi itu guys, maaf guys ya kalau misalnya ada salah kata atau ada salah pemasangan, karena kami manusia guys, masih belajar juga, tapi kami berusaha sebisa mungkin untuk mengedukasi teman-teman tentang komputer. Sekian dari kami videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe lagi ya guys ya. Saya ingatkan sekali lagi, semoga kalian suka dengan konten-konten kami. Terima kasih, dadah.